Shalom, selamat hari Minggu pada pemirsa dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali di Tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi Minggu 19 Desember 2021. Dan pelayanan minggu ini dibawakan dari Sinode Gereja Protestan Indonesia Luwu GPIR. Firman-Nya dibawakan oleh Ketua Sinode Bapak Pendeta Elmandi Tandipare MSI. Selamat beribadah. Pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, marilah kita memulai ibadah kita saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Rasa tenang hatiku.
Pemirsa Mimbar Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan umat Kristiani di mana saja berada, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Allah. Kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami rindu mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu pada saat ini. Karuniakan roh-Mu atas kami, agar setiap apa yang kami baca, dengar, dan renungkan, kami pahami dengan baik, dan roh yang sama menolong kami untuk melakukannya. Berkati hamba-Mu yang berdosa, rapuh, dan ringkih ini. Layakanlah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu yang kudus pada hari ini. Dan firman ini menjadi berkat bagi hamba-Mu dan bagi umat-Mu yang mendengarkan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Markus pada pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian sabda Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam hidup kita. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Bertitik tolak dari Injil Markus pada pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, kita renungkan dalam satu sorotan tema. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Pemirsa Mimbar Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan umat Kristiani di mana saja berada. Tak terasa kita sudah memasuki minggu Advent keempat. Lilin Advent yang menyala bertambah, menjadi semakin terang. Terang yang menyimbolkan persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam perayaan Natal semakin dekat. Terang yang semakin memperlihatkan sisi-sisi kehidupan kita semakin terlihat jelas di hadapan Tuhan. Bila kita menyadari betapa banyak sisi kehidupan kita yang terus-menerus harus kita benahi. Ada dosa di sana. Ada kerapuhan yang hinggap. Ada kelemahan yang terus melekat. Semua mendesak untuk dibaharui. Semua mendesak untuk diteguhkan dan diberkati. Maka pertobatan dan pembaharuan diri tetaplah menjadi prioritas kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Terang yang sejati yang kita nantikan, yakni Yesus Kristus. Menarik untuk menyimak tulisan Injil Markus. Injil Markus dimulai dengan sebuah pernyataan penting. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Markus pada pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pernyataan yang sama diulangi lagi pada bagian akhir Injil Markus, tepatnya Markus pasal 15 ayat yang ke-39. Tampaknya rumusan pernyataan ini ingin mengatakan kepada kita, inilah permulaan kabar sukacita. Kabar sukacita ini bukan cerita, tapi kisah seorang anak manusia, yakni Yesus Kristus, yang juga sekaligus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanpa mengabaikan struktur Injil Markus, saya ingin menyampaikan kepada kita
mengenai hal yang terpenting tentang ayat yang pertama dari Injil Markus ini. Terdapat kata Injil. Kata ini diturunkan dari kata Yunani euangelion, artinya kabar baik. Kabar baik yang dimaksudkan dalam perjanjian baru ialah kabar mengenai kerajaan Allah yang datang. Kedatangan itu sudah dipersiapkan oleh perjanjian lama dan digenapi oleh Yesus ke dalam dunia ini untuk memberitakan Injil atau kabar sukacita. Jauh sebelum Kristus datang, sudah diberitakan dalam perjanjian lama seperti yang dikutip oleh Injil Markus dari Yesaya pasal 40 ayat yang ke-40. Pada zaman perjanjian lama, jika ada seorang raja yang akan datang ke suatu tempat, maka sebelumnya diutuslah seseorang untuk membawa pesan mendahului kedatangan sang raja. Utusan itu bertugas untuk mempersiapkan penyambutan raja, sekaligus juga memastikan apakah jalan yang akan dilalui raja cukup aman. Demikianlah dalam rangka menyambut Kristus, Yohanes Pembaptis tampil untuk dilaluinya, tampil mempersiapkan orang bagaimana jalan yang harus dipersiapkan dan dilaluinya. Bagi Yohanes, jalannya adalah pemulihan dan pengampunan dosa melalui baptisan. Katanya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Pada ayat yang keempat Injil Markus pada pasal yang pertama. Dari sana dapat dipahami bahwa inti berita Yohanes Pembaptis adalah agar umat mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan cara bertobat. Tetapi saudara-saudara, yang menarik bahwa paham yang dikembangkan oleh umat Israel tidaklah sama yang ada dalam pikiran Yohanes Pembaptis ketika mereka mendengarkan kata bertobat atau pertobatan. Bagi umat Israel, bertobat adalah sesuatu kata yang asing, kata yang membingungkan, sebab mereka selalu berpikir, kami adalah umat pilihan Allah, keturunan Abraham, bapa orang beriman, umat yang dipilih secara khusus oleh Allah. Bagi mereka, umat Israel, pertobatan adalah untuk orang-orang yang melakukan kejahatan di mata Allah, seperti membunuh, mencuri, merampok, dan sebagainya. Kami bukan orang-orang seperti itu. Demikianlah pikiran umat Israel pada waktu itu. Kami adalah bangsa pilihan Allah, umat ketebusan yang dipilih khusus oleh Allah. Nah, secara teori, kehidupan keagamaan mereka baik, namun prakteknya jauh dari harapan. Tidak satunya kata dengan perbuatan. Inilah yang terus-menerus diluruskan oleh Yohanes Pembaptis. Bagi Yohanes Pembaptis, umat kiranya sampai kepada pemahaman yang terus-menerus dibaharui dan memperbaharui diri. Pertanyaannya adalah, pembaruan diri seperti apakah yang harus kita lakukan? Kita bisa belajar membaharui diri pada sosok Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Allah. Kita belajar pada sosok Yohanes Pembaptis bahwa jalan untuk sampai kepada terang sejati itu paling tidak melalui dua hal, atau dua jalan, atau dua cara. Yang pertama adalah jalan kerendahan hati. Kerendahan hati ini adalah wujud nyata dari pembaharuan yang bisa kita lakukan. Bapak Agustinus, seorang tokoh gereja, mengatakan bahwa kerendahan hati adalah jalan yang pasti membawa seseorang kepada Tuhan. Bapak Agustinus bahkan mengatakan, pertama-tama kerendahan hati, kedua kerendahan hati, dan yang terakhir kerendahan hati. Hanya untuk menekankan betapa pentingnya kerendahan hati untuk mencapai kesempurnaan hidup rohani. Kerendahan hati yang demikian ada dalam sosok Yohanes Pembaptis. Kerendahan hati dari bahasa Latin yaitu humilitas.
Kata ini berasal dari kata humus, artinya tanah. Kata ini mau mengatakan dan menunjukkan bahwa orang menjadi rendah hati kalau ia menyadari asal usulnya. Ia hanyalah debu tanah yang kotor. Pengenalan diri yang sejati akan selalu membawa manusia kepada sikap yang memuliakan Tuhan sebagai Sang Pencipta, Allah yang berkuasa dan Allah yang besar, yang telah sudi mengangkat manusia yang kecil, hina dan kotor menjadi anak-anaknya sendiri. Dari kesadaran inilah mengalir sikap bakti dan pelayanan yang sejati dari orang-orang yang rendah hati. Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah. Dia dipanggil Tuhan memberitakan kesaksian tentang Yesus, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Sikap dan tindakan Yohanes Pembaptis sungguh syarat dengan kerendahan hati, bahkan dengan jujur, dengan lapang dada. Ia bangga mengatakan bahwa dirinya hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Bagi Yohanes Pembaptis, dia yang kita nantikan adalah Allah yang mau menjelma menjadi manusia. Dia yang adalah Allah yang maha segalanya, mau menjadi manusia yang lahir dalam keterbatasan dan kesederhanaan. Kerendahan hati yang luar biasa dari pihak Allah, yang harus ditanggapi dengan kerendahan hati pula. Itulah pertobatan yang terus kita lakukan pada minggu-minggu Advent ini. Saudara yang terkasih dan sepengharapan di dalam Kristus, hal yang kedua yang ditekankan oleh Yohanes Pembaptis adalah yang harus kita persiapkan atau lakukan, yaitu menyiapkan hati dan bertobat. Dua hal ini tidak bisa ditunda, bahkan menuntut agar setiap saat kita melakukannya. Menyiapkan hati, atau dengan istilah Injil Markus, yaitu persiapkanlah jalan dan luruskanlah jalan. Hal ini ingin mengajak kita bahwa ada hal yang perlu dalam hidup ini untuk kita tata, untuk kita perbaiki, untuk kita rapikan, agar menampakkan hidup yang berkualitas, hidup yang diberkati, dan hidup yang menjadi berkat. Dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis tampil dan menyerukan pertobatan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seruan pertobatan Yohanes adalah juga seruan yang ditujukan kepada kita semua yang sedang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus. Bahwa di masa ini bertobat adalah usaha yang harus diwujudkan. Pertobatan mengandaikan bahwa kita membuka diri dan menyiapkan hati kita, sehingga Yesus yang datang bersemayam di dalam hati kita. Membiarkan Allah menguasai seluruh hidup kita, membiarkan Yesus merajai hidup kita, sehingga hal itu semakin mendekatkan kita kepada Allah. Hari ini kita diajak untuk hidup secara baru dengan mengarahkan seluruh diri kepada Yesus yang akan datang, sambil menyiapkan diri kita, hati kita menyambut kedatangan Kristus. Selamat memasuki minggu Advent keempat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang senantiasa memelihara dan memberkati kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini melalui mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Matraikan firman-Mu itu dalam hati kami, supaya hidup kami senantiasa diterangi oleh firman-Mu, dan ajar kami
untuk tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia dari firman-Mu, tetapi kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku yang setia dari firman-Mu. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami datang kepadamu membawa akan kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami di tengah-tengah persoalan bangsa yang kami hadapi, agar bangsa ini boleh menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, dan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, seluruh menteri dan wakil menteri, secara khusus Kementerian Agama Republik Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin kami ini. Jika Tuhan memberikan mereka mandat untuk mengabdi bagi negeri ini, karuniakan mereka kesehatan dan kekuatan serta hikmat dan kebijaksanaan surgawi, sehingga dalam setiap tugas, kuasa dan wewenang yang ada pada mereka, nama-Mu dimuliakan. Kami bersyukur padamu karena Engkau memberkati segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam upaya menekan penyebaran virus COVID-19 di negeri kami, sehingga penyebaran virus ini dapat ditekan. Namun hal ini tidak berarti kami terbebas dari ancaman virus COVID-19 ini. Karena itu tetap berkatilah kami. Berkatilah segala usaha dan upaya yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah kami demi keselamatan bangsa. Kami juga berdoa bagi sesama kami yang berada dalam penderitaan, baik itu yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 maupun mereka yang menjadi korban bencana alam. Kiranya kasih Tuhan juga mereka rasakan di tengah-tengah penderitaan mereka. Dan ajarlah kami untuk dapat mewujudkan kasih persaudaraan kepada sesama kami yang berada dalam penderitaan. Inilah doa syafaat yang kami naikkan kepadamu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dengarkanlah doa dan permohonan kami, sebab doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Mimbar Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan umat Kristiani di mana saja berada, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi Minggu 19 Desember 2021 telah selesai kita ikuti. Untuk itu, kami dari tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Sinode Gereja Protestan Indonesia Luwu GPIR, dan juga kami mengucapkan kepada Ketua Sinode Bapak Pendeta Ermandi Tandipare MSI yang telah membacakan firman Tuhan untuk minggu ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat saudara dan buat saya. Tuhan Yesus memberkati.